Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azala Rahmatul Hasana dengan NIM 2114070098 izin menjawab pertanyaan dari Ibu dan teman-teman. Pertanyaan pertama, jelaskanlah dengan rinci apa itu variabel X yang akan saudara cobakan. Variabel X pada penelitian ini yaitu pengembangan instrumen Live Worksheet. Live Worksheet adalah platform pembelajaran online yang memungkinkan guru untuk membuat lembar kerja interaktif dan menarik. Live Worksheet dapat digunakan untuk berbagai jenis penilaian, seperti kuis teka-teki silang dan permainan edukatif lainnya. Dengan instrumen Live Worksheet, diharapkan penilaian dapat lebih menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik dan dapat meningkatkan pemahaman konseptual dan hasil belajar peserta didik pada materi makhluk hidup di kelas 3 sekolah dasar. Pertanyaan kedua yaitu, jelaskan dengan rinci apa itu variabel Y yang akan saudara angkat permasalahannya. Pada penelitian ini menggunakan dua variabel Y, yaitu variabel Y1-nya penilaian yang menyenangkan dan bermakna, yang kedua Y2-nya yaitu materi makhluk hidup di kelas 3 sekolah dasar. Penilaian yang menyenangkan dan bermakna ini mengacu pada kualitas penilaian pembelajaran yang dapat menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Pentingnya penilaian yang menyenangkan dan bermakna dapat meningkatkan keterlibatan, motivasi, dan pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran. Penelitian ini ingin mengatasi permasalahan terkait penilaian pembelajaran yang kurang menarik dan kurang bermakna bagi siswa, seperti guru yang masih menggunakan instrumen penilaian yang hanya menggunakan kertas dan itu terkesan monoton sehingga peserta didik merasa bosan atau jenuh dengan penilaian yang tidak menarik. Pada variabel Y2 yaitu materi makhluk hidup di kelas 3 sekolah dasar mengacu pada hasil belajar peserta didik pada materi makhluk hidup di kelas 3 sekolah dasar. Pentingnya pemahaman siswa terhadap materi makhluk hidup merupakan dasar penting bagi pengetahuan dan keterampilan sains di tingkat selanjutnya. Penelitian ini ingin mengatasi terkait hasil belajar peserta didik yang belum optimal pada materi pembelajaran makhluk hidup ini. Dengan itu, peneliti ingin fokus pada dua variabel Y ini, yaitu Y1 penilaian yang menyenangkan dan bermakna, dan Y2 hasil belajar siswa pada materi makhluk hidup kelas 3 sekolah dasar. Pengembangan instrumen Live Worksheet diharapkan dapat memberikan dampak positif pada kedua variabel tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan ketiga. Apa kaitan variabel X dan Y yang saudara ketahui secara teori dan apa yang saudara harapkan dengan melakukan penelitian tersebut? Variabel X yaitu pengembangan instrumen Live Worksheet diharapkan dapat mempengaruhi variabel Y1 yaitu menciptakan penilaian yang menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik. Seperti yang dikatakan Suparmi, jika siswa merasa senang belajar, maka akan lebih mudah mengingat informasi dan lebih termotivasi untuk belajar lebih lanjut. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan Rahmawati yang menunjukkan bahwa penggunaan permainan edukatif dalam pembelajaran IPA dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Nah, dengan penilaian yang menyenangkan dan bermakna, dapat membantu peserta didik dalam memahami konsep-konsep yang telah diajarkan dengan lebih baik. Selanjutnya, pengembangan instrumen Live Worksheet juga diharapkan dapat mempengaruhi variabel Y2, yaitu meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi makhluk hidup di kelas 3 sekolah dasar.
Melalui penyajian materi yang interaktif, simulasi, dan umpan balik segera, Live Worksheet diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan penguasaan siswa terhadap konsep-konsep makhluk hidup. Nah, penulis berharap dengan pengembangan instrumen penilaian ini dapat secara efektif meningkatkan penilaian pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik sehingga tidak monoton. Selain itu, penulis juga berharap pengembangan ini dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik khususnya pada materi makhluk hidup. Nah, dengan tercapainya tujuan pada variabel Y1 dan Y2, penulis berharap dapat memberikan kontribusi yang positif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran sains, khususnya pada materi makhluk hidup di kelas 3 sekolah dasar. Penulis juga berharap bahwa pengembangan instrumen Live Worksheet ini dapat menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna, serta hasil belajar pada materi makhluk hidup. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan berikutnya. Yang pertanyaannya, data apa saja yang akan diambil dalam penelitian ini? Data yang akan diambil dalam penelitian ini, yang pertama, data terkait pengembangan instrumen Live Worksheet untuk penilaian yang menyenangkan dan bermakna dalam pembelajaran makhluk hidup di kelas 3 sekolah dasar. Selanjutnya, data tentang keefektivitasan penggunaan instrumen Live Worksheet ini dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran makhluk hidup. Selanjutnya, data terkait kelayakan dan kualitas instrumen Live Worksheet ini yang dikembangkan berdasarkan penilaian dari ahli. Dengan kata lain, penelitian ini akan mengumpulkan data terkait pengembangan, implementasi, dan evaluasi dari instrumen Live Worksheet untuk mendukung penilaian yang menyenangkan dan bermakna dalam pembelajaran makhluk hidup di kelas 3 sekolah dasar. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan kelima. Yang pertanyaannya, bagaimana langkah penelitian yang akan saudara lakukan untuk memperoleh data yang diperlukan tersebut sebagai acuan mengatasi masalah penelitian variabel Y? Sesuai dengan jenis penelitian ini, yaitu jenis penelitian pengembangan dengan model eddy, maka langkah-langkah yang akan dilakukan yaitu yang pertama, analisis. Pada tahap ini, peneliti akan menganalisis kebutuhan dan karakteristik peserta didik kelas 3 sekolah dasar serta materi pembelajaran makhluk hidup. Yang kedua, ada tahap desain. Pada tahap ini, peneliti akan merancang instrumen penilaian yang sesuai dengan hasil analisis pada tahap sebelumnya. Yang ketiga, ada tahap pengembangan. Peneliti akan mengembangkan instrumen penelitian yang telah dirancang pada tahap sebelumnya. Selanjutnya, implementasi, yaitu di mana peneliti akan menguji coba instrumen penilaian ini pada kelompok kecil peserta didik di kelas 3 sekolah dasar. Nah, tahap yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Peneliti akan mengevaluasi hasil uji coba instrumen penilaian untuk melakukan revisi jika diperlukan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan ke-6 dari Ibu. Yang pertanyaannya, apa informasi baru atau kebaruan atau novelty dari penelitian yang akan dilakukan dibandingkan dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya? Adapun hal baru atau kebaruan dalam penelitian ini dibandingkan penelitian sebelumnya, yaitu yang pertama fokus pada pengembangan instrumen Live Worksheet ini untuk pembelajaran makhluk hidup di kelas 3 sekolah dasar. Penelitian sebelumnya mungkin belum berfokus pada pengembangan instrumen penelitian yang spesifik untuk topik makhluk hidup di kelas 3 sekolah dasar ini. Selanjutnya yang kedua yaitu tujuan. Tujuannya untuk menciptakan penilaian yang menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik. Penelitian sebelumnya mungkin belum secara khusus mengeksplorasi aspek kesenangan dan kebermaknaan dalam penilaian.
Nah, yang terakhir yaitu penggunaan teknologi live worksheet yang mungkin belum banyak dieksplorasi dalam penilaian sebelumnya, terutama dalam konteks pembelajaran sains di sekolah dasar. Jadi, secara garis besar, penelitian ini berfokus pada pengembangan instrumen penilaian inovatif yang berorientasi pada kesenangan dan kebermaknaan bagi peserta didik dengan memanfaatkan teknologi terkini dalam konteks pembelajaran makhluk hidup di kelas 3 sekolah dasar. Nah, hal ini sejalan dengan program kurikulum Merdeka tentang enjoyable learning yang mana menekankan pada aspek kesenangan, kenyamanan, dan kebermaknaan dalam proses belajar mengajar di sekolah dasar. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Nela Septikanesya. Yang pertanyaannya, bagaimana instrumen live worksheet ini akan diintegrasikan ke dalam kurikulum yang sudah ada? Baik, saya akan menjelaskan bagaimana instrumen live worksheet akan diintegrasikan dengan kurikulum yang sudah ada. Proses integrasi live worksheet dengan kurikulum yang sudah ada akan dilakukan secara komprehensif. Pertama-tama, konten dan aktivitas dalam live worksheet akan diselaraskan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang berlaku pada materi makhluk hidup di kelas 3 sekolah dasar. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan instrumen live worksheet dapat memfasilitasi pencapaian kompetensi-kompetensi yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Selanjutnya, live worksheet akan diintegrasikan sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran, baik pada tahap apersepsi, inti pembelajaran, maupun evaluasi. Misalnya pada kegiatan apersepsi, live worksheet dapat digunakan untuk memancing rasa ingin tahu dan pengetahuan awal peserta didik. Nah, dalam mengintegrasikan live worksheet, penulis juga akan mempertimbangkan pendekatan pembelajaran yang disarankan dalam kurikulum, seperti pendekatan saintifik, pembelajaran berbasis masalah, atau pembelajaran berbasis proyek. Fitur-fitur dalam live worksheet akan dirancang untuk mendukung penerapan pendekatan pembelajaran yang sesuai. Selain itu, konten bahasa dan tingkat kesulitan akan disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik di kelas 3 sekolah dasar. Dengan demikian, integrasi live worksheet dengan pembelajaran akan dilakukan secara sistematis dan komprehensif sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh kurikulum. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ahmadi yang pertanyaannya, apa saja kendala yang mungkin dihadapi oleh guru saat menerapkan instrumen live worksheet ini di kelas dan bagaimana seharusnya guru mengatasi permasalahan tersebut atau kendala tersebut. Ada beberapa kendala yang mungkin dihadapi oleh guru saat menerapkan instrumen live worksheet di kelas. Nah, adapun kendalanya yaitu keterbatasan akses teknologi karena tidak semua siswa mungkin memiliki akses yang memadai ke perangkat teknologi seperti komputer, tablet, atau smartphone yang dibutuhkan untuk mengakses live worksheet. Adapun solusinya yaitu guru dapat menyediakan alternatif pembelajaran tradisional menggunakan lembar kerja cetak bagi siswa yang tidak memiliki akses teknologi, atau guru dapat mengatur giliran penggunaan perangkat teknologi di kelas. Nah, kendala selanjutnya yaitu kemampuan literasi digital siswa. Beberapa siswa mungkin belum memiliki keterampilan literasi digital yang cukup untuk menggunakan live worksheet secara mandiri. Solusinya, guru perlu memberikan bimbingan dan pelatihan awal kepada siswa tentang cara menggunakan fitur-fitur yang ada pada live worksheet. Nah, tantangan berikutnya yaitu tantangan teknis, yang mana seperti koneksi internet yang tidak stabil atau perangkat yang tiba-tiba rusak.
Hal ini dapat mengganggu kelancaran dalam penilaian menggunakan instrumen live worksheet di kelas. Adapun solusinya, guru dapat memastikan ketersediaan cadangan perangkat dan mempersiapkan rencana alternatif pembelajaran jika terjadi masalah teknis. Guru dapat mengidentifikasi solusi darurat yang dapat diterapkan. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Jamila Tunisa dan Endang Wahyuni, yang mana pertanyaannya hampir sama. Pertanyaan Jamila, apa yang saudara kembangkan dari penelitian terkait live worksheet ini? Pertanyaan dari Endang, jelaskan secara ringkas apa saja yang peneliti kembangkan dan tujuan dari pengembangan instrumen live worksheet tersebut pada pembelajaran makhluk hidup di kelas 3 sekolah dasar. Yang saya kembangkan adalah instrumen penilaian, yang mana biasanya guru hanya menggunakan LKPD, menggunakan kertas, namun saya menggunakan LKPD elektronik yang dapat diakses melalui web atau Google. Nah, yang saya kembangkan yaitu nanti pada LKPD ini saya akan menambahkan link video tentang pembelajaran makhluk hidup atau membuatkan materi dalam bentuk permainan edukatif. Nah, selanjutnya baru peserta didik dapat mengerjakan LKPD tersebut setelah melihat video atau mengerjakan permainan edukatif yang sudah disediakan. Adapun tujuan pengembangannya adalah untuk mengembangkan instrumen live worksheet yang dapat meningkatkan kesenangan dan kebermaknaan dalam proses belajar mengajar peserta didik pada materi makhluk hidup di kelas 3 sekolah dasar. Selanjutnya, untuk menguji kepraktisan dan keefektivitas instrumen ini yang dikembangkan terhadap peningkatan kesenangan dan kebermaknaan belajar serta hasil belajar peserta didik pada materi makhluk hidup di kelas 3 sekolah dasar. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.